Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang bersama kita renungkan pada hari ini mengisahkan tentang seorang wanita Kanaan yang memiliki kerendahan hati dalam beriman. Wanita ini datang kepada Yesus dengan membawa serta masalah yang sedang dihadapinya, yaitu anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Yesus karena dia percaya bahwa Yesus dapat menolongnya. Ia berseru kepada Yesus walaupun tampaknya segala hal dan semua orang menentangnya. Ras, latar belakang agama, gender, para murid, setan, dan sepertinya Yesus pun demikian. Ia menghadapi banyak rintangan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap berseru dan mendekati Yesus, walau yang ia dapatkan adalah penolakan. Namun apa hasilnya? Yesus menghargai iman wanita itu dan menyembuhkan anak perempuannya. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah. Semakin dihina, ia justru semakin merendah di hadapan Tuhan. Dia kembali memohon belas kasihan Tuhan. Penghinaan itu belumlah cukup. Kembali Tuhan mengeluarkan suatu kalimat yang bagi dunia sangatlah menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia tidak protes atau meminta penjelasan pada Tuhan Yesus kenapa Tuhan mengatai dirinya sebagai anjing. Tidak. Bahkan dalam bagian ini, ia membenarkan pernyataan Tuhan Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh sangatlah mengharukan dan luar biasa iman perempuan ini. Ia menurunkan posisinya di tempat yang paling rendah. Ia tidak memprotes, bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing. Pada titik ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari perempuan Kanaan ini bagaimana harusnya kita memiliki kerendahan hati dalam beriman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, yang kadang membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ada di mana saat saya mengalami beragam penderitaan ini? Di sini iman seseorang ditantang. Apakah benar bahwa ia sungguh beriman ataukah sebaliknya? Kita diundang oleh kasih Tuhan untuk menghampirinya dengan semangat pantang menyerah.
Apabila kita senantiasa meminta, mencari, dan mengetuk, yakinlah bahwa kita akan menemukan kasih karunia dan belas kasihan saat kita memerlukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah dan jangan gampang menyerah. Bergumullah sampai menang. Inilah sesungguhnya cara beriman dengan penuh kerendahan hati. Beriman saja tidak cukup, tetapi haruslah dilengkapi dengan kerendahan hati. Kasihanilah aku ya Tuhan, menandakan kerapuhan kita di hadapan Tuhan, sembari kita terus mendekat kepadanya. Iman ini hanya timbul manakala kita mau dengan rendah hati diajar dan menerima pelajaran untuk bergantung sepenuhnya pada Sang Ilahi. Inilah sesungguhnya iman yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Kemanusiaan harus menyatu dengan keilahian sepenuhnya. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Bunda Maria mendoakan kita.